Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kebaikan selalu menyertai kita. Alhamdulillah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas atau mempelajari materi bilangan bulat. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi bilangan bulat. Doa akan dipimpin oleh saya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk daftar hadir, silahkan anak-anak bisa mengisi di kolom komentar dengan ketentuan nama dan nomor absen, sebagai tanda bukti bahwa anak-anak sudah mengikuti pertemuan pada kali ini. Baik, sebelum memasuki pembelajaran materi bilangan bulat, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, siswa dapat memahami berbagai sifat operasi hitung yang melipatkan. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Yang ketiga, siswa dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Baik. Selanjutnya, apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Bisa dilihat di gambar. Di situ ada sebuah garis bilangan, yang mana di situ ada bilangan nol, bilangan positif, dan bilangan negatif. Kita bisa mengetahui bilangan positif, yakni bilangan positif berada di sebelah kanan bilangan nol atau garis kanan. Bilangan negatif yakni berada di samping kiri bilangan 0, garis sebelah kiri. Dan bilangan 0 itu berada di antara bilangan negatif dan bilangan positif. Bilangan 0 tersendiri adalah bersifat netral, tidak positif dan tidak negatif. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui macam-macam bilangan bulat. Yang pertama ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu dinamakan bilangan cacah. Yang kedua ada bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Perbedaan antara bilangan cacah dan bilangan asli adalah bilangan cacah dimulai dari 0, akan tetapi jika bilangan asli dimulai dari angka 1. Itu untuk membedakan antara bilangan asli dan bilangan cacah. Yang ketiga ada bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang keempat ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang terakhir adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya habis dibagi bilangan itu sendiri. Ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk sub yang selanjutnya, kita akan mempelajari operasi pada bilangan bulat. Macam-macam operasi ada 4. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik, pertama yang kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan. Berlaku apabila A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua, A dikurangi B sama dengan A plus min B. Yang ketiga, min A ditambah B sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B. Yang keempat, berlaku
A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Baik, untuk memperjelas agar kita bisa mudah memahaminya, kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, apabila 7 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 7, hasilnya 13. Yang kedua, 9 dikurangi 4 sama dengan 9 ditambah negatif 4, hasilnya 6. Yang ketiga, negatif 3 ditambah 6 sama dengan negatif dalam kurung 3 ditambah 6. Jadi kita bisa menghitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 3 ditambah 6, 9. Negatifnya mengikuti di depannya, menjadi negatif 9. Yang terakhir, apabila 9 dikurangi negatif 8 sama dengan 9 ditambah 8. Mengapa? Karena negatif ketemu negatif dikalikan menjadi positif. Alhasil 17. Yang kedua, perkalian dan pembagian. Perkalian merupakan penjumlahan yang dilakukan secara berulang. Contoh, 3 dikali 6 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jadi kita bisa menuliskan 3 sampai dengan 6. Alhasil 18. Dan kita juga bisa membalikannya. 6 yang kita tulis 6 ditambah 6 ditambah 6 menjadi 18. Berlaku apabila A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua, A dikali negatif B berlaku negatif dalam kurung A dikali B. Yang ketiga, negatif A dikali B sama dengan negatif dalam kurung A dikali B. Yang keempat, negatif A dikali negatif B sama dengan A dikali B. Untuk mudah memahaminya, kita bisa lihat di contoh. Contoh yang pertama, apabila 8 dikali 6 akan menghasilkan 48. Yang kedua, 4 dikali negatif 7 sama dengan negatif 28. Yang ketiga, negatif 3 dikali 7 sama dengan negatif 21. Yang keempat, negatif 6 dikali negatif 7 sama dengan 42. Bapak kasih kunci agar kita bisa mudah memahaminya dalam sifat perkalian dan pembagian. Kita hanya untuk lebih gampang memahaminya, kita bisa menarik kesimpulan apabila negatif dikali positif itu pasti hasilnya negatif. Begitu juga sebaliknya, apabila positif dikali negatif hasilnya pun sama, akan menjadi negatif. Kecuali positif dikali positif pasti hasilnya positif. Apabila negatif ketemu dengan negatif dikalikan atau dibagi pasti hasilnya positif. Itu yang bisa kita tarik kesimpulan agar kita bisa memudah untuk menghitung perkalian dan pembagian. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran tempat. Berlaku apabila A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk mudah memahaminya kita masuk ke contoh. 3 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 3. Jadi itu tetap hasilnya sama walaupun ditukar. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Sama juga dengan 2 ditambah 3 hasilnya 5. Ini contoh yang penjumlahan. Ada juga contoh yang perkalian. 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali 4. Ini yang namanya pertukaran. Hasilnya pun sama. 4 dikali 6 24. 6 dikali 4 hasilnya pun 24. Itu sifat komutatif. Yang kedua ada sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Adalah sifat yang dikelompokkan.
Berlaku apabila A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan A ditambah B dalam kurung tambah C. Jadi sama, hasilnya pun sama, cuman ini dikelompokkan. Contoh agar kita bisa mudah memahaminya, 4 ditambah dalam kurung 3 ditambah 6 sama saja dengan dalam kurung 4 ditambah 3 ditambah 6. Hasilnya sama. 4 ditambah 3 tambah 6 itu hasilnya 13. Begitu juga dalam kurung 4 ditambah 3 ditambah 6 hasilnya 13. Itu yang dinamakan sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Yang terakhir ada sifat distributif, yakni sifat yang bersifat penyebaran. Berlaku apabila A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A kali C. Hasilnya pun sama. Contoh, 2 dikali ditambah 3 tambah 4 sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 ditambah dalam kurung 2 kali 4. Akhirnya pembelajaran pada pertemuan kali ini sudah selesai. Semoga pelajaran kali ini bisa kita pahami dan bisa bermanfaat bagi anak-anak yang ada di rumah. Untuk tugas, link Bapak dan untuk tugas bisa link link kayak orang kan Bapak apa share di share di WA grup. untuk tugasnya bisa dilihat di sini, nanti akan Bapak share linknya di kolom komentar ya Bapak. Iya Pul, Ya aku maksudnya tugasnya tugas suruh dilampirkan ke dan untuk tugasnya Bapak akan lampirkan di kolom komentar dan anak-anak bisa mengaksesnya. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak dan anak-anak bisa memahaminya di rumah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.